Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah rahimahullah ta'ala, tentunya senantiasa kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa pula memberikan kepada kita semua kenikmatan, berikan kepada kita semua taufik dan juga hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kembali kita melaksanakan kajian rutin kita, yang mana dalam hal ini kita membahas terkait dengan hadis-hadis yang ada pada kitab Arba'in An-Nawawi. Salawat dan salam senantiasa pula kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang ketika hidupnya senantiasa pula mendoakan kita umatnya agar senantiasa berada di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga senantiasa mendoakan kita agar diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi insyaallah pada malam hari ini kita membahas hadis yang ke-6 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, terkait pembahasan tentang halal, haram, dan juga perkara-perkara syubhat. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Artinya Nu'man dan juga ayahnya itu dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan sesungguhnya yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya, di antara halal dan juga di antara haram itu terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang masih abu-abu, yang masih remang-remang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh orang yang banyak. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa yang menjauhi perkara syubhat, siapa yang takut terhadap perkara syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi sebaliknya,
Barang siapa yang senantiasa terjerumus dalam perkara syubhat, ya, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'afi. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang atau kebun yang mana dilarang untuk memasukinya. Nah, tapi lambat laun hewan tersebut akan memasukinya, padahal itu adalah daerah yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharim. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Dan ketahuilah bahwasanya dalam diri kita itu ada segumpal daging. Ya. Bila mana daging tersebut baik, maka seluruh tubuh, anggota tubuh yang lainnya ikut baik. Ya. Dan bila mana daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuh ikut rusak. Apa itu? Yaitu itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu hadis di antara hadis yang sangat agung, ya. Al-Islamu yaduru ada arba'ati ahadits dzakara minha hadzal hadis, wa ajmal ulama ala 'azimin mawqihi wa katsiru fawaidi. Jadi ini hadis yang sangat agung, ya, dan juga memiliki banyak faedah. Hadis ini membahas terkait dengan tentang paling ditekankan adalah tentang perkara-perkara yang syubhat. Di sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu adalah sahabat keturunan Ansor, ya. Ansor yang pertama lahir setibanya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, jadi sahabat yang pertama kali lahir setelah Nabi berada di Madinah itu adalah sahabat Nu'man bin Bashir. Berarti salah satu sahabat yang masih termasuk sigor, ya, yang masih terlalu muda, ya. Karena Nabi berada di Madinah itu cuman 10 tahun, ya, kurang lebih 10 tahun. Nah, makanya ketika Nabi meninggal dunia, maka umur Nu'man bin Bashir itu masih sekitar 8 atau 9 tahun. Nah, tapi meriwayatkan di antara sahabat yang meriwayatkan 114 hadis. Dan Nu'man bin Bashir itu sempat menjadi gubernur, ya, di Kufah, Irak. Nah, itu salah satu termasuk biografi daripada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nabi SAW mengatakan innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Nah, ya, kita semua mengetahui perkara-perkara yang halal, yang kehalalannya sudah 100%, ya, kita ketahui terkait dengan statusnya halal. Contoh, kalau makanan itu kita ketahui bahwasanya ayam itu halal untuk dimakan, ya. Mau digeprek, mau dibakar, mau digoreng atau di crispy, ya, halal. Yang penting ayam kita, ya, bukan ayam orang lain, ya. Kalau profesi banyak juga perkara-perkara, pekerjaan yang sudah jelas kehalalannya, ya. Wa innal harama bayyinun, dan begitu juga sesungguhnya perkara yang haram itu sudah jelas. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan perkara-perkara yang haram, yang mana sudah kita ketahui semuanya. Nah, seperti berzina itu haram, mencuri itu haram, ya. Minum minuman khamar itu haram, ya. Bahkan termasuk perkara maklum binadid bidarurah, ya. Yang tidak ada seorang muslim pun yang tidak mengetahui keharaman hal-hal tersebut. Yang menjadi masalah adalah wa bainahuma umurun mustabihat, ya. Jadi di antara perkara yang halal dan di antara perkara yang haram
itu ada yang dinamakan perkara syubhat. Apa itu syubhat? Yang mana belum jelas hukumnya, apakah dia halal atau haram. Nah ini. Kalau halal orang mengetahui dan orang bisa mengerjakannya. Haram orang mengetahui juga dan orang bisa menjauhinya. Tapi perkara yang syubhat ini, ya, orang masih ragu-ragu, apakah hukumnya ini halal atau apakah hukumnya ini haram. Ya. Itu yang dinamakan dengan syubhat. Samar-samar, nah, masih abu-abu. Tapi sebenarnya syubhat itu relatif, ya, relatif, tergantung individu seseorang masing-masing. Nah, itu pun tergantung dengan keilmuannya. Nah, jadi kadang ada yang bagi diri bapak ibu itu syubhat, tapi bagi saya itu bukan syubhat. Jadi tergantung keilmuan seseorang. Ada kadang orang yang mengatakan, oh saya tidak mau makan ini karena katanya mengandung babi dan lain sebagainya. Tapi yang lain mengatakan tidak, setelah saya sudah pelajari ternyata makanan ini tidak mengandung babi. Nah, bagi orang ini dia tidak syubhat, hukumnya tidak syubhat terhadap makanan ini. Tapi bagi yang pertama tadi masih syubhatnya, karena pernah mendengarkan bahwasanya makanan itu mengandung babi. Jadi samar-samar. Nah, jadi inilah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara yang syubhat. Ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu biasanya dihadapkan perkara syubhat, ya, kira-kira kalau saya pakai baju ini hukumnya apa ya? Nah, maka sikap kita bagaimana? Kata Nabi SAW, "Famanittaqa syubhat faqad istabara ad-dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka sungguh dia menjaga agamanya, kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Jadi kita disuruh oleh Nabi SAW agar menjauhi perkara syubhat, ya, menjauhi perkara syubhat untuk menjaga kehormatan agama kita, untuk menjaga kebaikan agama kita. Seperti tadi kalau misalnya ibu masih ragu, kira-kira apa hukumnya saya pakai baju ini, ya. Maka posisi kita bagaimana kalau dihadapkan seperti itu? Lebih baik kita tidak memakainya, ya, karena masih samar-samar hukumnya terhadap kita. Kira-kira makanan ini apa hukumnya, ya? Lebih baik kita tidak memakannya. Ya. Nabi menyuruh kita untuk menjauhi perkara yang syubhat. Ya, meskipun syubhat itu belum tentu haram, dan juga syubhat itu belum tentu halal. Jadi Nabi menyuruh kita untuk menjauhi bila mana kita dihadapkan perkara-perkara syubhat. Kita ingin ditawari untuk sebuah pekerjaan, meskipun penghasilannya menggiurkan, tapi kalau kita masih ragu-ragu terhadap kehalalan pekerjaan tersebut, maka kata Nabi lebih baik untuk ditinggalkan. Karena kenapa? Karena orang yang senantiasa terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka ditakutkan nantinya dia akan terbiasa pula untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Nabi sendiri yang mengatakan, ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang senantiasa dia tidak tidak menghiraukan bila mana itu syubhat, dihantam saja, sering-sering makan syubhat, sering melakukan perkara-perkara yang syubhat, nanti akan kebiasaan sehingga yang haram pun akan dilakukan juga. Ya. Makanya kata Nabi memberikan perumpamaan ibarat seorang penggembala, ya, dia membawa gembalaannya, misalnya kambingnya yang dia gembalakan, dia bawa di sebuah kebun ladang, misalnya di kebun miliknya, tapi di sebelahnya ada kebun milik orang lain, dan sudah diberikan batas, ya, hewan tersebut tidak boleh untuk memakan tanaman atau rumput yang ada di kebun orang lain, ya, tapi namanya kambing, ya, tidak ada istilah dibilang di briefing dulu, dikasih pengharaman, pengarahan, hai kambing jangan masuk di kebunnya orang, ya. Nah, penggembala itu meletakkan kambingnya yang hampir mendekati kebun orang. Ya, kambing itu nanti akan senantiasa dulu, tentunya pertama-tama dia akan memakan
rumput yang ada masih di sekitar di kebun tuannya. Tapi kalau sudah habis, ya namanya kambing tidak tahu mana kebun tuannya, mana kebun orang lain. Nah, akhirnya secara tidak sengaja masuk ke kebun orang lain, memakan tanaman orang lain. Nah, begitu juga perkara syubhat ya. Orang yang senantiasa terjerumus dalam perkara syubhat, dia tidak berpikir ya. Nah, pakaiannya tetap dipakai meskipun dia masih ragu akan kebolehannya. Makanannya tetap dimakan meskipun dia masih ragu akan kehalalannya. Pekerjaannya diterima meskipun dia masih ragu akan kehalalan pekerjaan tersebut. Dan orang yang senantiasa menjauhi perkara syubhat, itulah yang disebut dengan orang yang wara'. Apa itu wara'? Yaitu meninggalkan sesuatu yang bisa merusak akhiratnya. Orang yang wara' itu Bapak Ibu hati-hati, selalu hati-hati. Mau berbicara hati-hati, mau melakukan sesuatu hati-hati, berpikir dulu kira-kira apa yang saya lakukan ini kira-kira bermanfaat tidak untuk akhirat saya. Ya. Ada yang ingin dilakukan, dia selalu berpikir kira-kira pekerjaan yang saya lakukan ini kira-kira bermanfaat tidak untuk masa depan atau untuk akhirat saya. Ya. Orang yang wara' itu selalu berpikir kira-kira nanti kalau saya ngomong begini kira-kira tidak mendatangkan murka Allah tidak ya? Nah, karena ada orang biasa kalau mau bicara saja apa yang dia ingin katakan ya, tanpa berpikir apakah menyakiti hati orang lain atau tidak. Kata Nabi SAW, Innal abda la yatakallamu bi kalimatillah. Bi kalimah, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat ya. Dia tidak memikirkan resikonya, dia tidak memikirkan kira-kira apa dampaknya yang dia ucapkan. Tapi ternyata di sisi Allah sangatlah besar ya. Sehingga hal itu bisa menyeretnya masuk ke dalam neraka. Ya. Kan hati-hati kita ingin berbicara, mengucapkan sesuatu, maka kita berpikir terlebih dahulu. Jadi di sini Nabi ingin mengajari kita agar menjadi orang yang wara'. Sesuatu hal yang belum jelas kehalalannya, maka hendaklah kita jauhi ya. Kalau ada orang yang perkara-perkara syubhat saja dia bisa jaga dirinya, maka ketika ditawari pekerjaan yang haram tentu akan tentu lebih tidak diterima lagi. Yang perkara yang sudah jelas keharamannya, yang masih belum saja keharamannya syubhat, dia sudah tidak mau terima ya. Dan itu akan menjaga kehormatan agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Salah satu mengapa Imam Bukhari itu menjadi ulama yang besar? Saya pernah membaca kisahnya. Katanya karena ibunya itu, mamanya itu, dia sama sekali tidak ingin memakan makanan yang belum jelas status kehalalannya. Makanan-makanan yang syubhat itu, jangankan yang haram, yang makanan yang syubhat saja itu ibunya atau mamanya Imam Bukhari itu tidak mau memakannya. Dari situlah dampaknya mungkin ya, sehingga Allah melahirkan dari rahimnya seorang ulama besar yang bernama Imam Bukhari. Pernah juga Nabi SAW ketika mendapati kurma yang berada kalau tidak salah masih di meja makan, atau ada yang mengatakan terjatuh di bawah meja makan. Ketika masuk dalam rumahnya, Nabi mau memakan kurma itu. Nah, tapi ketika dia mau makannya, beliau mau memakan, tiba-tiba teringat, jangan-jangan kurma ini dari hasil zakat ya. Kalau Nabi kan tidak boleh menerima hasil dari zakat. Akhirnya tidak jadi dimakan oleh Nabi SAW. Padahal sudah berada di rumahnya. Ya. Padahal hukum asal apa yang ada di rumah kita itu adalah milik kita. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, pernah memakan sebuah makanan, sudah dimakan ya, sudah ditelan. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kira-kira kamu tahu tidak makanan itu dari hasil apa?" Kata Abu Bakar, "Saya tidak tahu." Kata sahabat itu dulu hasil makanan ini saya beli dari uangnya hasil hasil menjudi. Akhirnya Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan memuntahkan makanan tersebut. Andai kata tidak dimuntahkan itu tidak apa-apa ya, karena Abu Bakar dalam posisi tidak tahu. Tapi ketika diketahui, Abu Bakar memuntahkannya. Itu begitu beliau menjaga kehormatan agamanya ya, dari hal-hal perkara-perkara yang syubhat. Dulu pernah ketika
salah seorang ulama di Madinah ya, mengadakan kajian. Tiba-tiba ada seorang ibu yang bertanya, "Ya Syekh, saya pekerjaan saya itu adalah menyulam tikar ya, menyulam tikar. Nah, membuat tikar dengan cara menyulamnya. Tapi nanti saya menyulam tikar itu di malam hari. Di malam hari. Itu pun saya memanfaatkan lampu tetangga saya yang dia dia pasang di atas ketinggian sehingga cahayanya bisa masuk ke rumah saya. Kira-kira apa hukumnya itu hasil sulaman tikar saya?" Bayangkan, ibu itu begitu dia ingin menjaga dari hal-hal yang syubhat, dia menyatakan bertanya kepada syekh tersebut ya, kira-kira apa hasilnya tikar ini yang saya sulam ketika di malam hari, itu pun saya memanfaatkan cahaya dari lampu tetangga saya. Nah, itu dia menjaga dirinya dari perkara yang syubhat. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan orang-orang soleh terlebih di zaman dahulu seperti itu. Makanya Nabi menyuruh kita untuk menjaga diri kita dari perkara yang syubhat. Ibarat seorang anak yang berada di tepi sungai, dilarang oleh anaknya, oleh ibunya, "Nah, itu sungai, tidak, ini masih di pinggir." "Iya, tapi itu sungai, tapi di pinggir." Akhirnya terperosok masuk ke sungai. Sudah dibilangi ya. Hati-hati. Begitu juga orang yang senantiasa tadi saya katakan senantiasa berada dalam tidak memperhatikan perkara-perkara yang syubhat. Dia tahu bahwa itu masih belum jelas kehalalannya, tapi tetap dia memakannya, tetap dia memakainya, tetap dia mengerjakannya dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak punya kehormatan terhadap agamanya. Ala wa inna likulli malikin hima ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu memiliki batas ya. Ala wa inna himallahi maharim. Dan sesungguhnya batas Allah adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan batasan terhadap hal-hal yang diharamkannya, maka kita jangan sampai mendekati perkara yang bisa menjerumuskan kita terhadap perkara-perkara yang haram. Nah, kalau ada sesuatu hal yang meskipun itu halal ya, meskipun itu mubah, tapi bisa membuat kita terjerumus ke dalam perkara yang haram, hendaklah kita menjauhinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Tapi ada juga orang yang mengatakan, yang dilarang oleh Allah itu cuma mendekati zina, tapi kalau melakukan zina tidak apa-apa. Begitu cara orang liberal memahami ayat ya. Allah kan cuma mengatakan jangan mendekati zina, berarti kalau zinanya boleh. Padahal maksudnya jangankan zinanya, mendekati zina saja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita terhadap perkara haramnya. Meskipun hal itu mubah ya, tapi kalau bila mana kita terlalu terjerumus ke dalam perkara-perkara mubah tersebut, akhirnya bisa kita terpeleset ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah ya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Nah, dalam diri kita ada segumpal daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza salahal jasadu kullu. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh anggota badan yang lainnya akan ikut baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi apabila segumpal daging tersebut rusak ya, kotor, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalb. Apa itu? Itulah yang dinamakan dengan hati. Makanya hati itu disebut raja dari seluruh anggota tubuh kita. Makanya kata ulama pernah mengatakan, kalau memasuki pagi hari, itu anggota tubuh yang lain memohon kepada hati, wahai hati, perbaikilah dirimu. Karena kalau kamu baik, kami pun ikut baik. Tapi kalau kamu rusak, wahai hati, kami pun semua ikut rusak. Karena apa yang terbetik dalam hati ya, ketika itu baik, maka itu akan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh yang lain. Tapi apa yang terbetik dalam hati sebuah kejahatan, maka anggota tubuh yang lain yang akan merealisasikan apa yang ada di dalam kejahatan yang ada di dalam hati kita. Makanya kerusakan hati itu adalah pokok kerusakan zahir. Kerusakan batin itu, ya kadang hati disebut dengan batin ya, adalah pokok kerusakan zahir. Hal-hal yang nampak.
Makanya kata Allah, Nabi SAW, pantaslah yang Allah lihat itu adalah hati dan amal kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap tampang kalian, ya. Mau pesek, mau mancung, mau putih, mau hitam, mau pendek, mau tinggi, ya. Bukan itu yang Allah lihat, bukan itu yang Allah nilai. Wala ila amwalikum, dan tidak juga kepada harta-harta kalian, ya. Mau miskin, mau kaya, ya. Mau pakaiannya bagus, mau pakaiannya murah, ya. Ya, tidak kekinian, bukan itu yang Allah penilai, bukan itu yang Allah lihat. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tapi apa yang Allah lihat adalah hati kalian dan juga amal-amal kalian. Nah, jadi perhatikan hati kita, ya. Jangan yang selama ini kita perbaiki, perhatikan adalah bentuk fisik kita, jasad kita. Nah, yang paling perlu kita perhatikan adalah hati kita. Apakah sudah baik? Apakah jauh daripada hasad? Apakah jauh daripada sombong? Nah, apakah jauh daripada takabur? Karena hati yang kotor itu tidak akan bisa selamat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, nah, di mana pada hari nanti, di hari kiamat, hanya hati yang bersih yang bisa selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah, bersih dari hasad, bersih dari dengki, iri, dan lain sebagainya. Apa dosa pertama kali yang terjadi di langit dan bumi, Bapak Ibu? Ketika pertama kali diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa pertama kali yang terjadi di bumi? Itu bukan dosa zahir, tapi dosa batin. Dosa batin. Yaitu ketika pertama kali iblis, ada yang mengatakan sombong, ada yang mengatakan dosa pertama kali itu sombong karena iblis menolak sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dosa yang pertama kali adalah hasad, ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu di langit, dosa pertama kali di langit. Dan dosa pertama kali di bumi adalah ketika Habil hasad kepada Qabil, akhirnya membunuh saudaranya, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah itu, jadi itu dosa zahir itu lebih bahaya daripada dosa batin. Dosa batin itu lebih bahaya daripada dosa zahir. Nah, dosa yang tidak nampak itu artinya batin, ya, disebabkan oleh hati, itu lebih bahaya daripada dosa zahir, ya, seperti mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Dan bahkan dosa batin itu, ya, seseorang akan sulit bertobat ketika dia karena dia merasa dirinya benar, ya. Sebagaimana iblis, ya. Iblis itu tidak bertobat, bahkan dia merasa dirinya benar ketika disuruh sujud, ya. Apa kata iblis alaihissalam? Qala ana khairum min, ya, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam, ya Allah. Kenapa saya harus sujud? Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Kamu menciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu cuma diciptakan dari tanah. Nah, iblis merasa lebih tinggi daripada Adam. Nah, karena dia dari api, ya. Api daripada tanah yang dianggap rendah. Nah, dan itu selamanya iblis tidak pernah bertobat, ya. Karena dia merasa dirinya benar. Adapun dosanya Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika di surga dia Allah melarang untuk memakan buah khuldi, tapi atas godaan iblis Nabi Adam memakan buah khuldi. Nah, nah. Tapi ketika diturunkan ke bumi, Adam menyesal dengan perbuatannya dan dia bertobat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku menzalimi diriku, ya. Nah, aku mohon ampun kepadamu, wa illam taghfir lana, dan bila mana kamu tidak mengampuni aku, sesungguhnya aku menjadi orang-orang yang rugi. Nah, dosanya Adam dosa zahir, bukan dosa batin. Dosanya iblis dosa batin. Nah, jadi dia sulit untuk bertobat karena merasa dirinya benar. Begitu juga kalau ada orang yang hasad, ya, terhadap saudaranya, ya. Hasad, ya. Iri terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya, iri terhadap
kesuksesan yang dimiliki oleh saudaranya. Ya. Saudaranya beli kulkas, dia yang dingin. Ya. Saudaranya beli motor, dia yang bunyi. Ya. Kalian merung. Ya. Nah, itu. Jadi kadang dosa batin itu lebih sulit daripada tobatnya dosa zahir. Ya. Nah, sebagaimana tadi kejadian antara iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Jadi perlu kita memperhatikan bagaimana kondisi hati kita, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ada sedikit pun kesombongan dalam hati kita. Nabi SAW sudah memperingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Nah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Artinya nanti ketika dia di akhirat nanti ya dibersihkan dulu hatinya ya dari kesombongan, ya, barulah boleh dia masuk surga. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ya seseorang itu menyukai kalau misalnya pakaiannya bagus, sandalnya bagus ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah menyukai yang indah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Artinya ketika ada orang yang memakai pakaian bagus, jangan dibilang, wih sombong pagah, bagus bajunya. Bukan itu definisi sombong yang dimaksud Nabi. Kalau kita biasa ada orang pakai mobil bagus, sombongnya pamer. Padahal itu bukan definisi sombong. Apa definisi sombong kata Nabi SAW? Al-kibaru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang dinamakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Saya lebih baik daripada dia, lebih pintar daripada itu. Itu meremehkan manusia. Ya. Saya lebih pintar daripada itu. Itu namanya sombong. Ya. Jadi itu berusaha bagaimana kita memanage hati kita. Ya. Dan apa kaitannya dengan hati dan tadi tentang perkara-perkara syubhat, perkara-perkara haram yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang ada yang mengatakan, ulama mengatakan orang yang senantiasa memakan perkara-perkara syubhat akhirnya terjerumus kepada perkara haram dan itu akan berdampak negatif terhadap kondisi hatinya. Ada juga yang mengatakan hati yang kotor, hati yang busuk itu tentu akan selalu menjerumuskan orangnya untuk memakan perkara-perkara atau terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Ya. Karena hati yang kotor itu tidak akan memilah-milah lagi mana yang halal, mana yang haram. Ya. Itu dilakukan semuanya. Jadi maka kita lihat ya dari mana penghasilan kita, apakah dari penghasilan yang haram atau masih samar-samar. Kadang kita menjauh. Susah Ustaz, susah mencari sekarang pekerjaan yang halal. Tidak susah, cuman kita yang tidak mau. Ya. Tidak ada Ustaz pekerjaan haram, bukan tidak ada. Kalau kita mengatakan tidak ada, berarti kita mempersempit karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita selalu berada di kondisi-kondisi yang haram, itu pertanda Allah tidak memiliki kita, Allah tidak mencintai kita. Karena kata ulama di antara tanda Allah cinta kepada hambanya, Allah akan menganugerahkannya pekerjaan-pekerjaan yang baik tanpa dia rencanakan sekalipun. Selalu ditempatkan di perkara-perkara di tempat-tempat yang baik. Dan tanda Allah tidak mencintai hambanya, dia akan selalu ditempatkan, dimudahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram tanpa dia rencanakan sekalipun. Maunya dia melakukan yang baik, tapi Allah tidak mencintainya karena sebelumnya sudah terbiasa melakukan perkara-perkara yang haram, memilih perkara-perkara yang haram. Memilih perkara-perkara yang syubhat dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita usahakan kita bersikap waro ya. Bersikap waro, hati-hati terhadap apa yang kita makan, hati-hati terhadap apa yang kita gunakan ya, pakaian yang kita gunakan, hati-hati pekerjaan apa yang kita lakukan ya. Itu namanya waro ya. Waro itu merupakan kedudukan ibadah yang tertinggi. Yang kata para ulama, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah orang yang wara', niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya, kita hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berucap. Sebagaimana ulama mengatakan, semua yang engkau merasa ragu padanya, maka sifat wara yang ada pada diri kita adalah untuk menjauhinya. Nah, kalau kita ragu-ragu, lebih baik dijauhi. Ya. Apakah ibadah ini kira-kira disunnahkan atau tidak ya? Nah, di posisi itu maka hendaknya kita tidak usah melakukannya. Nah, kita melakukan ibadah yang sudah jelas perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau masih ada ibadah yang masih khilaf ulama di situ, maka lebih baik kita khuruj minal khilaf, ya, keluar daripada khilaf itu adalah dengan tidak melakukannya. Nah, kita lakukan ibadah yang sudah jelas perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu semua perkara syubhat. Kalau masih ada ibadah yang pada diri kita tidak jelas. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu terkait dengan faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-6 di Arba'in An-Nawawiyah. Ya, bagaimana agar kita bisa menjauhi perkara-perkara yang syubhat, ya. Perkara-perkara yang syubhat. Karena perkara yang syubhat itu yang pertama bisa mengotori hati, kemudian bisa bila mana kita sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang syubhat tanpa memperdulikannya, ya, maka itu bisa menjerumuskan kita dalam perkara-perkara yang haram. Wallahu ta'ala alam, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Ya, menarik sekali pembahasan kita itu terkait dengan perbuatan wara, yang dimana sikap ini bagaimana kemudian kita mampu menahan diri terhadap hal-hal yang masih ragu-ragu. Ya, kadang-kadang kita langsung mengambil sebuah keputusan, padahal itu masih sama-sama kita belum tahu apa hukumnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang masih penasaran, karena ini tentunya selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya, ya, mungkin ibu-ibu atau ya. Bismillah, Afwan, mau bertanya Ustaz. Ini agak banyak pertanyaan jawab. Ya. Qalb sebenarnya itu di dalam bahasa Arab itu artinya hati atau jantung. Iya. Yang kedua, apa perbedaan antara qalb sama fuad? Jadi kan itu kalau tidak salah dia memiliki arti yang sama, ya, hati. Iya, hati. Afidah kadang juga afidah atau fuad. Kemudian ada satu hal yang syubhat sama di saya, maksudnya mengenai hukum arisan sebenarnya. Hukum arisan. Hukum arisan. Oh, ya. Jadi arisan itu yang pada umumnya terjadi adalah ketika orang lain arisannya, bulan depannya dia yang tanggung makanan. Nah, ini sebenarnya apakah ini termasuk syubhat, apakah ini termasuk riba atau apakah istilahnya, karena seandainya mungkin yang lain itu tidak harus itu yang tanggung makanan, ya mungkin masih bisa lagi. Tapi ini kan siapa yang naik arisannya itu yang tanggung makanannya. Nah, ini syubhat di kepala saya. Maka hukumnya boleh atau bagaimana? Ya, tadi yang pertama adalah al-qalb itu maknanya yang sebenarnya itu apa? Apakah jantung atau hati? Ya. Ada yang mengatakan qalb itu sebagai sebenarnya makna sebenarnya hati, qalb itu adalah jantung, ya. Cuman kadang ketika disebutkan sesuai dengan fungsinya, sebenarnya jantung itu sama fungsinya dengan hati. Dari segi fungsi dari tubuh, karena jantung itu kalau sudah berhenti berdetak, maka sudah tidak ada lagi yang bisa berfungsi dengan anggota tubuh yang lain. Itu dari segi makna fisik, ya, istilahnya, makna zahir. Nah, tapi kalau hati makna batin. Nah, jadi hati itu sebenarnya dia tidak berbentuk di dalam, tidak ada bentuknya. Jantung itulah yang dinamakan hati karena fungsinya sama. Nah, jantung ketika dia berhenti, maka anggota tubuh yang lain tidak ada yang bisa berfungsi. Begitu juga hati, kalau dia kotor, maka anggota tubuh yang lain ikut kotor. Artinya kehidupannya sama kalau dia
mati ya. Artinya karena tidak, ketika hati kotor itu maksudnya tidak ada manfaat yang akan bisa didatangkan pada orang tersebut. Nah, sama dengan kondisi orang yang mati ya. Orang mati itu sudah tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, seperti itu. Makanya para ulama kadang mengartikan jantung tergantung konteks kalimatnya, dan kadang mengartikan dengan qalbu itu kadang diartikan dengan hati, tergantung konteks kalimatnya pula. Nah, kemudian apa perbedaan antara qalbu dan fuad? Ya. Fuad itu lebih dalam daripada qalbu, hati, qalbun. Nah, sebenarnya maknanya sama-sama hati. Ada yang mengatakan fuad itu sudahlah hati sanubari. Hati sanubari, maksudnya lebih khusus pemaknaannya dibandingkan dengan qalbun, hati. Nah, seperti itu. Kemudian hukum arisan. Ya, itu tadi. Ini yang banyak dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Arisan. Sebenarnya hukum arisan pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Selama uang yang kita setorkan sama, uang yang kita terima sama jumlahnya dengan uang yang kita setorkan, tanpa ada unek-unek yang lain. Nah, contoh misalnya, misalnya 1 juta, yang ada 10 orang anggota arisan ya. Berarti setiap bulannya kita menyetor 1 juta. Berarti yang diterima adalah 10 juta. Kalau begitu maka insya Allah boleh. Tapi kalau mengatakan ada peraturannya, ya, setiap bulannya kita menyetor 1 juta, dan siapa yang naik maka nanti dia yang membayar uang konsumsi, maka disitulah jatuh riba. Nah, kecuali kalau misalnya sudah ditentukan dari awal ya, misalnya yang kita terima 10 juta, kemudian kalau nanti pada saat kita berkumpul ya, kita masing-masing membayar 5.000 untuk makanan. Nah, kita pisahkan antara uang yang kita setor setiap bulannya dengan pada saat kita berkumpul dengan uang makanan. Insya Allah seperti itu, maka tidak terjatuh ke dalam riba. Jadi jangan dibebankan kepada orang yang naik arisannya, dialah yang membayar makanan. Berarti dia tidak menerima uang yang sama dengan uang yang disetorkan ya. Jadinya mungkin dia cuma menerima 9.500.000 yang harusnya 10 juta. Nah, padahal kan dia sudah menyetor utang misalnya 1 juta per bulan. Nah, seperti itu. Kalau itu jatuh ke dalam riba. Kalau seperti tadi yang saya katakan, tidak ada uang yang dia setorkan sama dia terima dengan ketika naik arisannya 10 juta, maka tidak, insya Allah itu diperbolehkan. Jangan ada unek-unek yang lain. Wallahu ta'ala alam. Oke, sudah tidak ada. Kalau tadi ada tambahan dari ibu. Kalau ikhlas sama seperti kondisinya ibu misalnya ya, Mail pinjam uang ke saya ya. Ustaz pinjam kau uang tak 1 juta, nanti saya ikhlas, nanti saya kembalikan 1.200.000. Riba atau tidak? Riba, meskipun dia ikhlas, meskipun sama-sama ridho. Kecuali karena akadnya sudah seperti itu. Kecuali kalau misalnya Mail katakan, Ustaz pinjam kau uang 1 juta, bulan depan saya kasih kembalikan ke 1 juta. Oke. Setelah bulan depan Mail kasih kembalikan saya 1 juta. Dia sudah kasih saya 1 juta. Kemudian setelah itu, Ustaz ini ada 200.000 sebagai tanda terima kasih saya. Itu tidak riba, karena itu di luar akad. Alhamdulillah. Karena kata Nabi, hendaklah kita berbuat baik kepada orang yang memberikan kita bantuan. Nabi pernah meminjam, walau ta'ala apa yang dia pinjam, dan Nabi itu memberikan lebih tanpa ada akad terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau sudah akad terlebih dahulu meskipun ikhlas, itu tetap riba. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana kalau seumpama arisannya diwartakan dengan program Masra, di sini saya adakan untuk jamaah atau gimana? Program Masra ya. Asalkan hasil dari program Masra itu dari uang masjid ya, bukan uang arisan. Bukan. Atau uang pribadi. Maksudnya seperti bagaimana? Kita yang naik, tapi maksudnya menyumbang sekalian untuk jamaah juga. Jadi dia ada haji di sini. Itu tidak masalah insyaallah taala. Karena dia menyumbang ya. Jadi intinya mestinya tidak ada paksaan ya. Misalnya dia naik mau menyumbang atau tidak masalah, dan anggota yang lain tidak mesti marah ya. Kecuali kalau misalnya pokoknya menyumbang, harus menyumbang. Itu sudah jatuh riba. Ya. Jadi jangan sampai atas nama ikhlas ya menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau ada orang berzina sama-sama suka,
sama-sama ikhlas. Nah. Jadi bukan atas nama ikhlas ya. Tadi riba itu bukan atas nama riba baru boleh. Nah, okay. Ternyata seru ya kalau arisan dibahas. Pancingannya sukses ini. Apa Ustaz? Di sini ada yang bertanya melalui Instagram. Ustadz mau bertanya, bagaimana kalau misalnya dalam mencari nafkah benar-benar halal, seperti kita ketahui dalam berdagang, dan seperti kita ketahui dalam perdagangan itu kita harus menjual kepada konsumen tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Maksudnya begini, maksudnya Ustaz, harga dari distributor misalnya 2.000, kemudian kita beri kepada konsumen 3.000, di sini 1.000. Bagaimana hukumnya? Ya, insya Allah tidak mengapa ya. Karena keuntungan itu tergantung pemilik barang. Terserah dia mau menaikkan berapapun ya, menaikkan berapapun, 100% tidak masalah. Misalnya dia beli barang 5.000, kemudian dia jual 15.000, itu tidak masalah. Nah, bukan termasuk riba. Nah, bukan termasuk riba. Allah Ta'ala alam. Iya. Iya, masih ada Bapak Ibu jamaah sekalian? Sudah cukup. Iya. Iya. Ini kalau ada orang membuka uang sama kita, terus pada saat kita mau kasih utang, kita jual emas tak 10 gram lah, gitu. Ya, dibayar nanti 3-4 tahun kemudian. Apakah kita menuntut 10 gram itu atau uang pada saat penjualan emas? Akan kita jual emas pada saat 10 gram 10 juta, gitu kan? Dan hasilnya 10 juta. Nah, pada saat kita mau dikembalikan, kita mau emas 10 gram. Karena kan kalau mau emas kan tidak berubah. Tapi pada saat yang ada juga buktinya bahwa kita menjual emas kita 10 gram itu. Kemarin itu Ustaz. Yang dia pinjam itu uang atau dalam bentuk emas? Sebenarnya kalau mau ini transaksinya cuma emas 10 gram, tapi kita jual kan dulu. Yeah. Gitu. Nah, ada di semua notanya, penjualannya dan sebagainya, 10 juta 10 gram itu. Nah itu bagaimana 1,3-4-5 tahun. Nah kedepannya kita juga minta kembali dengan emas 10 gram. Gitu. Yeah. Gimana itu Ustaz? Ya. Artinya ketika dia harus mengembalikan, kalau misalnya kita minta dalam bentuk emas ya, bentuk emas, nah, artinya dia memberikan uang dengan seharga emas tersebut. Nah, jadi bukan dalam keadaan bentuk emas, tapi dengan uang dalam keadaan, karena yang kita serahkan tadi adalah uang. Kecuali yang kita serahkan adalah ini emas 10 gram, kamu mau yang jual nih. Nah, seperti itu. Dan ketika kita serahkan adalah uang, maka kita serahkan juga kita kembalikan dalam bentuk uang pula. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala.